Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan Bu. Ada apa Bu? Begini, Pak, saya ingin meminta izin untuk mendiskriminasikan aksi nyata saya tentang disiplin positif. Kemudian saya ingin meminta waktu kepada Bapak agar bersedia memberikan tempat dan waktu yang bisa untuk saya melaksanakan diskriminasi ini, Pak. Ya, baik. Nah, kalau misalnya Ibu ada rencana untuk diseminasi disiplin positif, nah itu boleh saja dilaksanakan. Kemudian sebelum pelaksanaan itu dibuat jadwalnya kapan, kemudian kesiapan itu supaya dikondisikan agar supaya nanti proses diseminasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum itu juga dikasih tahu, dikoordinasikan dengan Dewan Guru supaya Bapak Ibu Guru juga berperan aktif untuk mendukung acara tersebut. Saya kira itu saja Bu, untuk kelanjutannya dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti berjalan dengan baik. Demikian Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya pada siang ini. Saya ingin menyampaikan aksi nyata nomor 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif pada rekan-rekan di SDN. Kita mulai. Pembelajaran yang menuntun ini menuntun segala orang yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, pendidikan hanya menuntun dan pada dasarnya hanya memperbaiki lawannya, bukan merubah karakter. Pendidikan akan mengutamakan kemerdekaan belajar, namun siswa harus diberikan
dapat menuju ke arah yang benar. Ada dua pertanyaan ini. Apakah budaya yang positif sudah terjadi di sekolah kita? Itu pertanyaan yang menjadi PR kita selama ini sebenarnya. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 3. Ada perubahan cara belajar. Di sini isinya lebih kepada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada disiplin positif, ada restitusi posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Kemudian ada Tuhan dasar manusia serta keyakinan keras. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan tercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol penuh terhadap siswa. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada industri kontrol. Industri ini lebih kepada hayalan yang terbiasa zaman dulu kita laksanakan. Ada industri mengontrol politik. Industri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian industri bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Kemudian industri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, apa makna disiplin? Ini tanya, apa sih makna disiplin? Di sini kita ketahui bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Ya, dari bahasa Latin disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihadapi. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan diri. Disiplin yang diharapkan muncul dalam diri siswa, kemampuan memelihara diri sendiri dalam dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diberitakan orang lain. Nilai-nilai yang baik adalah nilai kebajikan. Berarti ada tindakan penuh hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan ini, dia hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam satu kalimat, saya tidak akan melakukan lagi karena dalam bahasa Jawa. Belajar. Pertanyaan yang pertama itu berupa hukuman atau konsekuensi. Mencatat dalam kalimat, saya tidak akan melakukan lagi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang kedua, sekarang kita jawabannya. Yang kedua, lari meninggalkan basket 2 kali karena hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita sih banyak. Dan juga murid diminta untuk akan berkali karena tidak menggunakan masker dari sekolah. Di mana hukuman
konsekuensi. Konsekuensi menurut jawaban. Mengerjakan kertas tugas teman yang coret-coret. Busri, hukuman. Kita sih banyak. Oke, berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja di sekitar sensor pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu saya karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman. Selanjutnya, dua wali karena 40 menit untuk pelajaran video. Ada lagi? Baik, kita lihat jawabannya. Nah, benar satu kali jadi dalam Kayaknya tuh semua lah yang ini. Ini jawabannya dari tadi. Sekarang kita lihat bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Oke, pertama sesuatu yang dilakukan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian perbuatan sakit, fisik maupun hati untuk jaga waktu bersama. Itu kayak tadi, lari di lapangan karena datang terlambat mahasiswa. Kemudian anak memuji kedisiplinan, anak menghargai disiplin, adanya paksaan, stimulus pertama. Hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah rasa salah memerlukan rasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi adalah yang hak dibuat tidak nyaman, dihasilkan sementara. Disiplin positif, cara melakukan ini yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan merupakan sadar diri berdasarkan nilai yang dikatakan. Lebih ke arah diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan kondisi internal, bukan akibat ujian atau hukuman. Ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai guru. Yang kedua membuat rasa bersalah. Sebagai teman, sebagai manajer dan sebagai anggota. Sekarang kalau Bapak Ibu selama mengajar merasa proses kontrolnya di bagian mana saya? Nanti kita jelaskan satu-satu. Garis pemantau dan teman. Pemantau dan teman. Oke. Jadi mulai lagi kontrol sama yang biasa sebagai teman dan teman. Kita cari yang tidak ada. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai guru. Seorang guru bisa menggunakan kemampuan fisik maupun verbal. Contoh, kami main itu posisi kontrol sebagai guru. Dan kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalian yang kalian di belakang itu adalah kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, bagaimana guru
Oke, di sini ada 50 sponsor. Ada kita jawab. Kenapa dikatakan jawab? Karena guru sebagai penghukum dan membuat orang-orang bersalah. Ya, menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian berceramah dan menyatakan harusnya kamu nggak begitu. Ibu kecewa, itu membuat kita bersalah kepada saya. Benar-benar kata, kalau tidak melakukannya, awas tapi sebagai pengetahuan bersama, kamu harusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah kali namanya, ibu sibuk. Itu adalah bahasa kata-kata kita untuk membuat bersalah kepada saya. Maka kadang-kadang ibu menyampaikan soal, kalian mengerjakan 5 menit, itu ada pembuatan terbesar sekali semua. Ada identitas berhasil. Ini ada siapa? Identitas berhasil itu ada pedoman dan tapi dari semuanya identitas yang paling berhasil sebenarnya adalah identitas guru sebagai gereja. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Jadi nanti jawabannya adalah dari salah satu 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Belanja. Kontrol apa? Pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu. Ingat tadi 5 posisi kontrol dulu. Perempuan merasa bersalah. Kita simpan dulu. Oke, yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Membuat bersalah. Nah, kemudian yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Anak ini, terus yang mana? Sebagai tema. Oke, kita lihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya sebagai kontrol. Ayolah, lakukan dengan bapak dan ibu. Oke teman, apakah kamu mau mendapatkan kegiatan hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu selalu yang sebagai pemimpin kita kalau di kelas kadang-kadang semua lalu kamu lagi yang berani kamu di kelas punya itu adalah kontrol kita sebagai bagi keyakinan kita guru berperan dalam menunjukkan terbesarnya yang sekolah kemudian dia yang sekolah pernyataan kita yang dia dipahami dan terang-terang dalam sekolah. Ini kegiatan dalam yang tidak dari ada sedikit nah ini garis ada di sini ada redaksi dengan keyakinan. Ada yang namanya sudah ini ada metode berkata berbuat hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang salah, itu tertarik kita bersama. Kalau kamu menyalahkan diri kamu akan bersikap baik pada diri sendiri. Kemudian dipelajari yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu boleh berusaha dengan sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang bagus. Dengan keyakinan apa nilai-nilai yang kita jelaskan kita, nilai yang jelaskan kita sepakati. Kalau sebagian dia kamu ini tidak ada apa. Oke, terima kasih. Interaktif, bukan interaktif. Terus Gama
menyenangkan di dalam kelas. Maka sudah proses. Menyenangkan di dalam kelas dengan misalnya apa misalnya materi Terdiri dari revisi di kelangan, tapi tidak benar-benar. kayak materi akan lebih mudah menyambung. Maaf tidak mudah meeting. Kak, sebelum berikutnya. Kosa diri yang telah dilaksanakan di selama terima kasih Bapak Ibu. Demikian presentasi yang telah saya lakukan pada siang hari ini. Setelah ini saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi terhadap aksi nyata disiplin positif yang telah saya sampaikan pada siang hari ini. Waktu belajar 4, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas sekolah untuk merefleksi apa yang disampaikan oleh juga yang sudah melaksanakan tentang disiplin yang dilaksanakan sekolah. Jadi saya mengapresiasi yang telah disampaikan oleh Ibu Anissa tentang penerapan disiplin yang dilakukan oleh sekolah. Hari ini mari kita tingkatkan disiplin yang dilakukan sekolah bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anissa pada jam-jam bergerak. Bila tidak ada dalam refleksi Terima kasih kepada Kepala Sekolah. Diseminasi pada siang hari ini saya katakan selesai. Terima kasih atas kesediaan waktunya kepada Bapak Imam semuanya. Semoga berbagi praktik baik pada hari ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Kita lebih dapat meningkatkan positif kita sebagai menjadi kontrol di sekolah, tidak hanya sebagai penghukum dan pemeriksaan bersalah, bisa juga sebagai manajer, kemudian juga bisa memberikan konsultasi dengan institusi dan suatu masalah. Dan saya rasa hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan pun pagi-pagi dengan 15 salah apa sudah termasuk ke dalam salah satu penerapan disiplin positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Gibran tidak bawa buku tugas lagi ya? Iya, Bu. Terus tidak bawa buku pelajaran itu suatu kesalahan kan? Iya, Bu. Gibran, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Apakah saat ini kamu menjadi seorang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak membawa buku pelajaran? Iya, Bu. Sekarang yang penting kita mencari solusi dan kita harus memperbaiki hal itu. Benar nggak? Iya, Bu. Setuju, Bu. Gibran, kamu sering tidak bawa buku pelajaran, pasti ada alasannya. Mengapa Gibran sering tidak bawa buku? Saya tidak sempat membaca jadwal pelajaran dan saya main HP semalaman dan saya bangun terlalu siang. Waduh, sampai terlalu siang. Oh, jadi begitu. Terus kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas dan kesepakatan sekolah kita? Belum, Bu. Kalau belum, kira-kira kesepakatan mana sih yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting nggak buat kamu? Sangat penting, Bu, karena saya dapat melihat jadwal dan menyusun buku pelajaran
pelajaran. Baik, disiplin itu sangat penting menjadikan kita menjadi bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita di kelas. Nah, kalau menurut kamu Saya sangat menyesal. Saya minta maaf, Bu. sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa membawa buku-buku kamu untuk belajar di kelas? Saya akan mengurangi bermain HP dan saya akan menyusun buku pelajaran dan saya menghidupkan alarm HP agar saya tidak bangun terlambat. Bagus, Gibran. Kamu sudah menemukan cara dan solusi agar tidak lupa membawa buku pelajaran ke sekolah. Sekarang kamu boleh istirahat, kamu boleh masuk kembali ke kelas dan belajar bersama teman-temanmu yang lain. Tapi ingat, jangan lupa buku pelajarannya sudah bawa lagi. Seperti janji kamu tadi, jangan terlambat lagi bangun pagi, kurangi bermain HP. Baik, Gibran? Baik, Bu. Terima kasih.
kegiatan berbagi praktik baik yang sudah Ibu Anissa sampaikan bersama dengan kami rekan-rekan kerja di SDN Wuran sudah sangat baik sekali, dan besar harapan kami kegiatan tersebut dapat terus diterapkan di sekolah SDN Wuran. Semoga sekolah SDN Wuran juga bisa semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian untuk Ibu Anissa pesannya terus semangat agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Anissa Rosalia SPD MPD, di mana beliau akan membagikan mengenai praktik baik budaya positif yang telah beliau laksanakan di sekolah di SDN Wuran ya Bu ya. Pelaksanaan hari ini kita atas nama komunitas belajar Smart. Jadi kegiatan hari ini akan mendapatkan sertifikat bagi yang mengikutinya. Jadi ini bisa kita gunakan sertifikatnya nanti Bapak Ibu untuk melengkapi RHK kita pada bulan Juli sampai dengan Desember. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Anissa Rosalia untuk menyampaikan pemaparan mengenai budaya positif. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Kombel menyerahkan waktu dan kesempatan sebelumnya kepada Ibu Anissa Rosalia. Baik, terima kasih kepada Bapak Yano. Selamat siang Bapak Ibu. Puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah dipertemukan pada siang hari ini pada link Zoom kali ini. Terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbagi praktik baik pada Zoom kali ini. Mengingat waktu kita yang terbatas, maka langsung saja akan kita mulai presentasi pada siang hari ini. Jadi jika ada pertanyaan ketika sedang presentasi berlangsung, boleh ditanyakan pada kolom chat. Dan jadi nanti jika ada waktu lebih, kita bisa bahas bersama-sama. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu Anissa, sudah terlihat. Baik. Tujuan saya melaksanakan diseminasi pada siang hari ini untuk melaksanakan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Saya, Anissa Rosalia, adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Barto Timur. Oke. Pembelajaran yang menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, pendidikan hanya menuntun dan pada dasarnya hanya memperbaiki lakunya, bukan merubah karakter. Pendidikan harus mengutamakan kemerdekaan belajar, namun siswa harus diberikan arahan sehingga dapat menuju ke arah yang benar. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab,
sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari, di sini bisa dilihat, di situ ada kreatif, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bergotong royong, ada berkebinekaan global, ada bernalar kritis. Di sini ada poin-poinnya. Pada bagian beriman, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian pada bagian poin mandiri, di situ ada terlihat kesadaran akan diri dan situasi, serta regulasi diri. Kemudian pada bagian bergotong royong ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi. Kemudian pada gagasan kreatif, ada gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Kemudian pada bagian bernalar kritis ada beberapa poin di situ, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, ada refleksi dan evaluasi, kemudian pada bagian berkebinekaan global, ada bagian mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya PR kita akhir-akhir ini. Apakah budaya positif sudah terjadi di sekolah kita? Bagaimana kalau di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah tergambar gitu? Apakah budaya positif sudah Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu? Pak Muji? Saya sudah, Bu. Baik, berarti sudah ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan budaya positif di sekolahnya. Keren sekali, Pak Yano. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif ada 3. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada poin-poinnya dalam perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia. Pada bagian disiplin positif ada restitusi dan posisi kontrol guru. Dan di situ nanti ada segitiga restitusi. Kemudian pada kebutuhan dasar manusia ada keyakinan kelas. Nah, dalam perubahan paradigma belajar, di sini kita bisa lihat dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini bisa dikatakan sebagai ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah pandangan kita sebagai seorang guru di sekolah. Terkadang kita berpikir guru itu harus bisa mengontrol murid. Bagaimana kita tidak bisa mengontrol siswa kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri? Berarti ini ada ilusi. Setiap guru pasti punya ilusi di sini. Kita punya pemikiran bahwa kita harus bisa mengontrol siswa. Kita harus bisa menegur siswa dan membuat rasa bersalah kepada siswa. Di sini sebanyak ilusi kontrol kita. Kita pelajari lagi selanjutnya. Jadi ada pertanyaan. Apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu? Saya bertanya lagi. Menurut Bapak Ibu, makna disiplin di sini apa? Mungkin Bu Ratna? Iya, Bu. Menurut Ibu Makna Ratna, makna disiplin ini apa ya, Bu? Menurut saya makna disiplin itu kita membentuk suatu perilaku yang baik untuk siswa agar dia bisa menerapkan dalam kehidupannya, Bu. Oh, keren sekali jawabannya. Ada yang lagi mau menambahkan? Kalau di sekolah ibu yang lain, bapak ibu yang lain, apa sih makna disiplin menurut bapak ibu? Pak Muji? Oke, ada Pak Sriano, raise hand. Apa menurut bapak makna disiplin, Pak? Disiplin itu teratur, tertib.
teratur, tertib. Baik, kita simpan jawabannya. Kita lihat dulu dari definisinya dulu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, ya artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari situ kelihatan sudah disiplin. Nah, disiplin yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan pemantik di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak nggak? Menurut Bapak Ibu, gimana? Atau pertanyaan, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya, oh kamu melakukan kesalahan, terlambat datang, sana baca buku ke perpustakaan, atau membersihkan halaman di sekolah kita. Itu menurut Bapak Ibu meningkatkan disiplin anak nggak? Nah, kemudian ada lagi pertanyaan pemantiknya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita selalu beranggapan bahwa, oh, ayo cepat kerjakan. Nanti kalau kamu selesai, ibu kasih hadiah nih. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu gimana? Kita sharing dulu sebentar. Menurut Bapak Ibu gimana? Pak Muji belum Menurut ada saya, suaranya. Bu, hmm, menurut saya disiplinnya kalau dia cuma takut dihukum aja itu berarti nggak disiplin. Ya, kita coba jawabannya. Betul dibilang Pak Mujiono bahwa sebenarnya kita memberikan hukuman apa macam sebenarnya karena siswa takut. Nah, itu pemikiran kita agar siswa itu takut sama kita. Tetapi nanti kita pelajari lagi. Kita simpan. Sudah benar jawaban Pak Mujiono. Jawabannya keren sekali Pak Mujiono. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Saya Raijen. Oh, iya Pak Yano. Silahkan ditambahkan Pak Yano. Menurut saya ada dua sisi, Bu. Iya. Bagaimana Pak Yano? Positif dan negatif. Ya. Hukuman bisa mendisiplinkan itu positifnya, tapi negatifnya hukuman juga bisa membuat anak menjadi secara psikis tertekan. Jadi makanya kenapa harus dibentuk budaya positif itu supaya disiplin itu berasal dari kesadaran diri anak dari dalam, bukan karena dia ingin memperoleh penghargaan atau dia takut untuk dihukum atau dia ingin dianggap orang lain, tapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Itulah kedisiplinan yang paling tepat menurut saya, Bu. Baik, super sekali jawaban Pak Yano. Betul. Sebenarnya pemberian hukuman itu atau memberikan hadiah itu kayak dua sisi mata uang gitu. Dia bisa bersifat negatif dan bisa bersifat positif di situ. Terkadang itu ketika kita beri hadiah, dia berpikir, aku belajar ini cuma buat dapat hadiah, tetapi bukan dari internal dirinya bahwa aku memang harus mengembangkan diriku, meningkatkan diriku. Nah, baik kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Oke, di sini kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke, di sini ada
5 kebutuhan dasar pada manusia. Ada kebutuhan, ada kesenangan di situ. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan. Ya, ada yang paling kecil di tengah ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada contoh kasus di sini. Bapak Ari, guru IPS, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Ade. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Ade yang seringkali meminta bekal dan jajan mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa penyebab Ade melakukan hal tersebut? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini ada sebuah kasus. Ada Bapak Ari. Dia sedang bingung dengan salah satu murid di kelasnya yang bernama Ade. Anak ini, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Ade yang seringkali meminta bekal dan jajan mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa penyebab Ade melakukan hal tersebut? Kita sharing dulu sebentar, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan jika Anda di posisi sebagai Bapak Ari? Menegur, Bu. Menegur, Pak. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Oke, Pak Yanu, silahkan. Eh, kalau menurut saya, jadi kan kita punya pendapat masing-masing. Saya akan berbicara empat mata dengan adik dan mencari tahu latar belakang apa, kenapa dia suka meminta bekal jajan kepada teman-temannya. Hal apa yang ingin dipenuhi oleh adik ini sehingga dia itu meminta bekal temannya. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tentang kebutuhan makanan, atau dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tentang apa itu penguasaan, karena dia ingin dianggap teman-temannya berkuasa, atau dia ini hanya main-main saja, jadi kebutuhan kesenangan yang ia ingin penuhi. Nah, itu saya harus ngobrol dulu sama adik sehingga masalah yang adik hadapi ini bisa saya selesaikan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dialami oleh adik itu. Terima kasih. Baik, jawaban Pak Yanu benar-benar hampir sudah melengkapi semuanya. Kita akan jawab di bagian sini. Nah, dari soal ini. Di sini ada. Kayak seperti bilang Pak Yu tadi, ada bahasanya kita sebaiknya mencari alasan. Mencari tahu alasan adik melakukan tindakan tersebut agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh adik. Ada bagian survival di sini. Dia ada bagian bertahan hidup. Adik lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan yang cukup kepadanya. Ini bisa sebagai salah satu alasan. Karena terkadang anak-anak ini punya 1001 macam alasan. Tetapi kalau dia ingin bertahan hidup, misalnya dia harus meminta milik teman-temannya karena dia tidak punya jajan. Nah, kemudian ada di situ kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mencari perhatian kepada orang lain. Dia sebenarnya caper kalau bahasa kita. Karena mengganggu teman-teman itu sebuah kesenangan katanya. Ada penguasaan di situ. Dia merasa hebat dan jagoan. Ada kebebasan. Adik merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya. Ini juga salah satu alasan. Kemudian ada kesenangan. Adik hanya iseng dan dia suka melihat ekspresi teman yang kesal. Oke, dari soal tadi kita bisa memuat lima kebutuhan dasar. Karena pada dasarnya setiap anak itu pasti memiliki 5 dasar dalam kebutuhan di dalam dirinya. Dalam kita mengajar pun, lihat kita pasti ketika kita mengajar pelajaran apa, ada anak yang, Bu, dia nih ini Bu, dia gini. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak. Nah, itu dia bisa minta ada kesenangan di situ, bisa ngelapor temannya, ada penguasaan, dia ngerasa bahwa, oh, suaraku didengar oleh ibu kalau ibu menegur teman yang lain. Itu sebenarnya adalah 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa. Oke,
Selanjutnya, ada bagian, nah di sini ada pertanyaan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang tua atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Di sini adalah motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada pertanyaan di sini untuk menilai ketidaknyamanan. Ini adalah faktor internal apa eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada faktor internal, ada faktor eksternalnya yang mendasari kita melakukan hal tersebut. Itu pada dasarnya karena kita sebenarnya ingin dihargai. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan misalnya berbuat baik dengan orang lain, apa ya dasar itunya? Apakah saya akan mendapatkan hal baik itu terus lagi untuk diri saya? Sebenarnya itu, sebenarnya ada keinginan, ada faktor internal yang agar motivasi perilaku manusia yang akan menjadikan kita untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada 3. Nah, ini jawabannya. Karena kita itu butuh waktu cepat, jadi kita skip di sini. Kita, kemudian ada tindakan guru di sini. Ada hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Teman-teman mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Ayo, Hukuman. Bapak Ibu. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi Hukuman. lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman Hukuman. apa konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan Hukuman. masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu serta di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Sebenarnya apa sih beda 2 ini? Oke, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi di situ. Ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, anak membaca kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Nah, kita lanjut dulu. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada restitusi posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, kemudian pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai pemantau dan manajer. Di sini perbedaannya dari kelima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nomor 4,
Monitor, pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini lagi. Bisa Bapak Ibu lihat, ada identitas gagal, ada identitas berhasil sukses, identitas berhasil sukses. Nah, di sini lagi ada pertanyaan. Kita sambil skip aja Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Ini adalah menurut Bapak Ibu. Ini ada 5 pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Di sini jawabannya. Kita sering sebagai guru pasti, saya kecewa sekali dengan kamu misalnya. Ayolah lakukan demi ibu gitu, kerjakan tugasnya. Itu sebenarnya ini yang kita lakukan itu dengan siswa kita, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Kemudian kamu mau itu sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Ini ada keyakinan kelas. Kita lewati Bapak Ibu. Ini budaya positif. Di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel TNY kelas. Sambil bisa Ibu dan Bapak baca. Di sini ada keyakinan kelas ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah. Nah, jawabannya di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebagai rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah. Nah, ini dia. Oke. Ini ada namanya segitiga restitusi. Guru berkata, ada menstabilkan identitas. Kemudian ada pedasi tindakan yang salah. Tolong terima Kemudian saya, ada Bu. Saya terlempar. menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, terima kasih. Saya terlempar, Bu. Tolong terima saya lagi, Bu. Oh, sebentar, Pak. Ini demikian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika selama berlangsungnya presentasi tadi terdapat gangguan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap semoga presentasi pada hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Sebelum kita menutup uh, diseminasi pada hari ini, saya meminta salah satu dari rekan Bapak Ibu semua yang memberikan refleksinya tentang aksi nyata diseminasi budaya positif pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin Pak Mujiono? Oke, silahkan Pak Muji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat. Uh, dari paparan yang sudah disampaikan, menurut saya ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua boleh menerapkan semuanya di tempat kita kerja masing-masing. Dari beberapa paparan yang tadi disampaikan, ada beberapa yang menjadi catatan buat saya terkait 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian ada budaya positif yang bisa diterapkan di tempat masing-masing, kemudian strategi atau pendekatan yang bisa dipakai, yaitu apa tadi, segitiga restitusi, kalau nggak salah. Segitiga Nah, restitusi, Pak. mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bisa kita coba ya, paling enggak dulu sebelum menjadi budaya positif di tempat kita, paling enggak kita coba dulu, kita terapkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi budaya yang positif untuk uh, tempat kita masing-masing.
Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih buat Pak Mujiono atas refleksinya. Eh, kita penutup dulu dari kombel kita, Bapak Sriano Sulistyo. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anis Rosalia yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif, membagikan praktik baiknya tentang budaya positif bagi kami yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, kiranya nanti kami bisa menerapkan budaya positif di sekolah kami masing-masing, sehingga setiap sekolah akan terwujud siswa-siswi yang memiliki kedisiplinan yang berasal dari dalam dirinya dan memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk kedepannya kiranya kita bisa saling berbagi kembali pada Kombel Smart ini untuk saling berbagi praktik baik dari Bapak Ibu guru semuanya. Demikian kegiatan hari ini. Silahkan nanti absennya tolong dilengkapi ya, karena itu sebagai dasar nanti untuk menerbitkan sertifikat berbagi praktik baik dari komunitas belajar Smart. Saya sebagai ketua nanti silakan bagi yang ingin mendapatkan file sertifikatnya boleh menghubungi saya secara pribadi. Demikian kegiatan siang hari ini. Saya tutup. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Saya pimpin berdoa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Ibu Anissa atas berbagi praktik baiknya. Saya tutup acara pada siang hari ini dan selamat siang.